Shalom saudara-saudara yang budiman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Memetik Berkat Tuhan. Mempelajari dan mengerti teologi iman Kristen adalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, di dalam konten video kali ini saya akan meneruskan atau melanjutkan pembahasan kita tentang topik apakah keselamatan yang kekal itu bisa hilang dari diri seorang Kristen yang sejati. Ya, jadi ini adalah konten video bagian yang kedua dengan topik yang sama. Bagi saudara-saudara yang mungkin belum menonton dan mendengarkan konten video bagian yang pertama dari topik ini, silahkan terlebih dahulu menonton dan juga mendengarkan dengan seksama konten video bagian yang pertama dari topik apakah keselamatan yang kekal bisa hilang dari diri seorang Kristen yang sejati. Untuk teks Alkitab yang menjadi landasan utama dari pembahasan topik kali ini yang merupakan bagian yang kedua, saya mengambil topik teks yang utamanya tetap dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30, lalu ditambah dengan surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara-saudara yang budiman, berbicara mengenai topik tentang keselamatan yang kekal, apakah bisa hilang dari diri seorang Kristen yang sejati, maka sebagaimana yang sudah saya jelaskan di dalam konten video bagian yang pertama tentang topik ini, maka kita harus memegang teguh ajaran kebenaran firman Tuhan yang menjadi proposisi dari iman Kristen seperti ini. Bahwa keselamatan yang kekal itu tidak akan pernah bisa hilang dari diri setiap orang Kristen yang sejati. Sebab apa? Keselamatan yang kekal itu bersumber dari Allah, berasal dari Allah, dan bergantung sepenuhnya pada diri Allah. Bukan berasal dari diri manusia, bukan bersumber dari diri manusia, dan juga bukan bergantung kepada diri kita sebagai manusia. Ya, oleh karena itulah, karena bersumber dari Allah, berasal dari Allah, dan bergantung sepenuhnya kepada Sang Pemberi keselamatan yang kekal itu, maka keselamatan yang kekal itu dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak akan pernah bisa hilang dari diri orang Kristen, dari diri setiap orang yang percaya, yang adalah domba, dan setiap orang-orang yang percaya adalah domba-domba dari Tuhan Yesus. Kebenaran ini yang harus kita pegang. Bagaimana kita mengertinya? Saya akan sedikit memberikan review secara sepintas saja untuk topik tentang hal ini di dalam konten video bagian yang pertama yang sudah saya bahas ya. Jadi saudara-saudara, ada 3 penyebab keselamatan yang kekal tidak akan pernah bisa hilang dari diri orang-orang Kristen yang sejati. Ya, yang pertama adalah karena faktor karya penebusan. Karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus telah menghasilkan pada diri orang-orang yang ditebusnya kekudusan yang sempurna, yakni kepemilikan Allah yang mutlak yang bersifat kekal. Yang kedua adalah faktor dari Allah Tritunggal, ya, faktor dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus itu memelihara dan melindungi orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah menjadi milik Allah sampai selama-lamanya. Sehingga keselamatan yang kekal itu tidak akan pernah bisa hilang dari diri orang-orang Kristen yang sejati. Ya. Yang kemudian yang ketiga adalah faktor dari orang-orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sesungguhnya. Kenapa? Setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus diubahkan naturnya menjadi manusia baru, diubahkan sifatnya menjadi manusia baru, punya kekudusan yang sempurna, punya ketekunan di dalam iman, dan juga ketekunan di dalam kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada dirinya melalui karya penebusan itu. Ya, jadi sudah jelas. Untuk penjelasan lebih detailnya silahkan tonton kembali dan dengarkan di dalam konten video yang pertama. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang saya sudah sampaikan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang dikatakan bahkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri dan dikonfirmasi, ditegaskan oleh tulisan-tulisan dari para rasul tentang keselamatan yang kekal yang tidak bisa hilang. Namun, sekali lagi kita melihat bahwa di dalam realitasnya ternyata ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen dan bahkan menyebut dirinya sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang merasa keberatan dengan ajaran tentang keselamatan yang kekal ini, yang tidak bisa hilang ini. Mereka mengatakan, saya keberatan menentang hal itu, saya tidak percaya kepada hal itu, dan seterusnya. Ada beberapa keberatan yang mereka ajukan, mereka sampaikan, mereka ungkapkan sebagai serangan
penentangan terhadap kebenaran bahwa keselamatan yang kekal tidak bisa hilang, ya. Apakah saja keberatan-keberatan yang seringkali diajukan untuk menentang kebenaran bahwa keselamatan yang kekal itu tidak akan bisa hilang dari diri setiap orang Kristen yang sejati. Jadi saudara-saudara, ada orang-orang yang mengaku diri Kristen punya objections, ya, objection, bahkan bukan cuma satu, ada beberapa ya objection yang mereka kemudian sampaikan sebagai sebuah sanggahan untuk menentang ajaran keselamatan itu tidak bisa hilang, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat berdasarkan penelusuran yang kalau kita cermati begitu ya tentang topik hal ini, ternyata kalau dikelompokkan hanya ada dua keberatan saja. Dua keberatan yang seringkali dipakai, yang seringkali digunakan, diajukan untuk menentang kebenaran bahwa keselamatan yang kekal itu tidak akan bisa hilang dari diri setiap orang Kristen yang sejati, begitu ya. Ada dua macam keberatan yang dipakai untuk menentang oleh orang-orang yang mengaku diri Kristen, mengaku diri bahkan sebagai hamba Tuhan, mengaku diri sebagai pendeta, ya. Keberatan apa saja? Nah, untuk itu di dalam konten video bagian yang kedua ini saya akan membahasnya, ya. Oke. Keberatan yang pertama terhadap doktrin atau ajaran tentang keselamatan kekal tidak akan bisa hilang. Saya menyebutnya sebagai sebuah keberatan yang bersifat fenomena faktual. Karena adanya fenomena yang bersifat faktual, maka fenomena yang bersifat faktual ini dijadikan sebagai alasan landasan untuk menentang ajaran kebenaran bahwa keselamatan yang kekal tidak bisa hilang. Apa itu fenomena faktual? Fenomena adalah sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang bisa diamati. Nah, bersifat faktual, fakta, sebuah fakta. Ada sebuah fakta yang bisa dilihat, yang bisa diamati. Nah, fenomena faktualnya apa? Yuk kita bersama-sama lihat. Nah, keberatan yang pertama terhadap doktrin tentang keselamatan kekal tidak akan bisa hilang. Nah, fenomena faktual yang seringkali dijadikan landasan dan alasan untuk menentang doktrin atau ajaran bahwa keselamatan kekal tidak bisa hilang adalah adanya orang-orang yang pernah mengaku sebagai orang-orang Kristen, ini fenomena faktual ya, dan bahkan pernah terlibat aktif di dalam berbagai macam pelayanan gereja, ya, bahkan pernah menjadi pengurus gereja, kemudian satu kali ternyata meninggalkan gereja. Baik itu tiba-tiba atau melalui sebuah proses yang terjadi. Meninggalkan gereja, dan bukan hanya meninggalkan gereja, tetapi meninggalkan kekristenan, meninggalkan komunitas orang-orang Kristen, meninggalkan komunitas orang-orang percaya, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, lalu bahkan meninggalkan kekristenan. Bahkan kemudian terdengar orang-orang seperti itu berpindah kepercayaan atau bahkan berpindah agama. Sehingga dari fenomena faktual yang sering kali terjadi seperti ini, maka orang-orang buru-buru kemudian mengambil kesimpulan bahwa ternyata keselamatan yang kekal pada diri seorang Kristen bisa hilang ketika orang-orang Kristen sudah tidak lagi percaya kepada ajaran iman Kristen. Awalnya kelihatannya percaya, kemudian tidak lagi percaya, berpindah kepercayaan, berpindah agama, maka disimpulkanlah keselamatan bisa hilang. Bagaimana saudara-saudara kita menanggapi akan fenomena faktual tersebut? Nah, fenomena faktual tersebut, saudara-saudara, ketika kita melihat ternyata ada orang-orang yang pernah mengaku sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan dibaptis, kemudian terlibat aktif di dalam berbagai macam kegiatan gereja, lalu kemudian meninggalkan gereja, meninggalkan iman Kristen, berpindah agama, berpindah kepercayaan, sebetulnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang demikian hanya membuktikan melalui tindakan itu bahwa mereka sebetulnya tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Tidak pernah menjadi orang Kristen yang sejati. Hanya mengaku saja sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang percaya, tapi di dalam hatinya tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Karena tidak pernah sungguh-sungguh beriman, tidak pernah sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya mereka tidak pernah menjadi orang Kristen yang sejati. Dan ini dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Nanti kita akan melihat bagian ini ya. Nah, peristiwa yang seperti ini, hal yang seperti demikian, yang merupakan fenomena faktual yang sering kali terjadi, sebetulnya serupa sama seperti apa yang pernah terjadi kepada diri seorang yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, terlibat di dalam rombongan murid-murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Saudara-saudara, kalau menyebut Yudas, ya, Yudas sang pengkhianat, murid Tuhan Yesus yang kemudian mengkhianati Tuhannya, mengkhianati Tuhan Yesus, mengkhianati gurunya, maka
harus menyebutkan nama Yudasnya, harus disertai dengan Iskariot, Yudas Iskariot. Karena di antara 12 orang murid, hanya satu Yudas Iskariot, tapi nama Yudas ada dua. Satu Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat, yang kedua adalah Yudas Tadius yang sampai akhir setia. Nah, jadi saudara-saudara jangan hanya mengatakan Yudas, ada dua Yudas, saudara-saudara. Yudas Iskariot. Jadi fenomena faktual yang sering kali terjadi, orang mengaku Kristen lalu meninggalkan kekristenan, itu seperti apa yang pernah terjadi kepada diri Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pernah sepertinya percaya kepada Tuhan Yesus, pernah sepertinya dalam tanda kutip menjadi pengikut Kristus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tahu dari sejak awal bahwa diri Yudas Iskariot itu tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Maka di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12, ketika Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya kepada Allah Bapanya, dia berkata apa? Aku sudah memelihara mereka, murid-muridku, dan mereka pasti tidak akan binasa, hanya kecuali yang satu itu, ya, Yudas Iskariot. Yang satu itu dikatakan ditentukan untuk binasa. Ya. Dalam bahasa Inggris, terjemahan sebuah versi mengatakan the son of perdition, anak kebinasaan. Yang lain tidak akan binasa, aku pelihara, tapi hanya yang satu itu disebutnya the son of perdition, anak kebinasaan. Artinya orang itu tidak pernah sungguh-sungguh percaya, saudara-saudara. Ya, oke. Coba kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Ya, kita melihat. Nah, ini. Saya tampilkan di dalam tampilan PowerPoint ini dua versi seperti biasa ya. Yang pertama adalah 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19 versi LAI, dan kemudian yang kedua adalah versi NIV, versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris ya. Oke, kita lihat versi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dikatakan demikian, anak-anakku, kata Yohanes, ya, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi zaman setelah Tuhan Yesus datang sampai dengan nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali disebut waktu yang terakhir, akhir zaman, begitu ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi dikatakan nanti akan muncul antikristus yang terakhir, antikristus yang besar. Betul, saudara-saudara. Nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan muncul antikristus yang besar. Tetapi sebelum yang besar itu muncul, sudah banyak muncul antikristus yang kecil di dalam sepanjang sejarah gereja, di dalam sepanjang sejarah kekristenan. Mereka adalah antikristus yang menentang kekristenan, memusuhi Kristus, memusuhi kekristenan, melawan Kristus, melawan kekristenan. Antikristus, ya. Siapakah antikristus itu? Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, saya tidak tampilkan di situ. Saudara-saudara yang budiman, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22, dikatakan demikian, ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, tetap ia juga memiliki Bapa. Ya, jadi saudara-saudara, antikristus itu di dalam ayat 22 yang saya tidak tampilkan di sini dengan ayat 23 itu disebutkan oleh penulis surat Yohanes sebagai pendusta. Artinya apa? Pernah mengaku Kristen tapi mereka berdusta. Lalu kemudian akhirnya menjadi anti terhadap kekristenan. Jadi antikristus, begitu. Siapa mereka? Orang yang menyangkal Yesus dan menyangkal Allah Bapa. Tidak percaya kepada Yesus, juga tidak percaya kepada Allah Bapa. Lalu kita lihat, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-19. Yohanes mengatakan demikian, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, ada orang pernah mengaku Kristen, lalu jadi anti-Kristen, antikristus, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Cukup jelas ya? Coba kita akan bandingkan lagi dengan versi NIV. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan ayat 19 versi bahasa Inggris, versi NIV. Ya, ayat 18 dan 19 saya bacakan demikian. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming.
Even now, many antichrist have come. This is how we know it is the last hour. Ya, anak-anakku yang kekasih, dikatakan ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus nanti akan datang. Tetapi bahkan sekarang dikatakan sudah muncul banyak antikristus yang kecil yang telah datang. Nah, inilah yang dikatakan sebagai waktu-waktu yang terakhir, akhir zaman. Ya, oke. Lalu kita melihat, saudara-saudara, ayat yang ke-19, dikatakan demikian. They went out from us, but they did not really belong to us. Mereka itu keluar dari kita, dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menjadi milik kita. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going show that none of them belong to us. Ya. Sebab jika mereka itu benar-benar termasuk milik kita, milik persekutuan orang-orang percaya, maka dikatakan mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi their going, ya, keluarnya mereka itu membuktikan, menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari antara mereka yang pernah ngaku Kristen jadi anti-Kristen, mengaku percaya kepada Yesus jadi anti-Kristus, itu benar-benar termasuk atau menjadi milik kita. Begitu, ya. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah jauh-jauh hari menuliskan kebenaran ini. Jadi pada waktu kita melihat fenomena-fenomena faktual yang terjadi seperti itu, sebetulnya tidak perlu kita menyangkal bahwa kebenaran yang mengatakan keselamatan kekal tidak akan bisa hilang itu tidak benar. Tidak seperti itu, saudara-saudara, harusnya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang pernah mengaku Kristen, tapi kemudian meninggalkan kekristenan, bahkan jadi anti-Kristen, pernah mengaku bahkan menjadi pelayan Tuhan, lalu keluar berpindah agama, nyerang terus, menghujat Tuhan Yesus, menghujat gereja, menghujat kekristenan, menghujat ajaran Alkitab dan lain sebagainya, itu hanya membuktikan mereka tidak pernah sungguh-sungguh termasuk masuk ke dalam iman Kristen. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh termasuk ke dalam persekutuan Kristen. Seperti itu. Ya, pada waktu kita melihat fenomena faktual yang seperti itu yang seringkali terjadi, maka ada dua kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan pertama, itu seperti yang pernah terjadi kepada Rasul Petrus. Jatuh ke dalam dosa yang menyedihkan. Tapi imannya ada, tidak hilang. Menyangkal iman, ya, tapi imannya masih ada. Kenapa? Imannya dalam kondisi yang terlemah, titik nadir. Nah, kalau mereka betul-betul punya iman yang menyelamatkan, iman yang sejati, satu kali cepat atau lambat mereka akan kembali. Ya. Tetapi yang kedua adalah kemungkinannya seperti Yudas Iskariot. Dari awal, mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Cuma pura-pura percaya, bergabung dengan persekutuan orang-orang percaya, tapi mereka kemudian keluar. Kenapa? Walaupun fisik mereka, badan mereka, sepertinya pernah bergabung di dalam gereja, tapi hati mereka tidak pernah ada di sana. Hati mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja, saudara-saudara. Jadi cukup jelas, ya. Jadi mudah menjawab tanggapan yang pertama. Kemudian berikutnya, saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam keberatan yang kedua. Kan hanya ada dua keberatan saja, ya. Keberatan yang kedua terhadap ajaran atau doktrin tentang keselamatan yang kekal tidak akan bisa hilang. Itu adalah fenomena yang bersifat biblikal. Yang pertama, fenomena yang bersifat faktual, fakta yang terjadi, yang kita bisa lihat, kita bisa amati sehari-hari, begitu kan? Yang kedua adalah fenomena yang berasal dari Alkitab sendiri. Fenomena yang bersifat alkitabiah, fenomena biblikal. Apa maksudnya, saudara-saudara? Ya, oke. Jadi begini, keberatan yang kedua terhadap doktrin tentang keselamatan kekal tidak akan bisa hilang. Itu disanggah, diserang, ditentang oleh orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran bahwa keselamatan yang kekal tidak bisa hilang, karena mereka berkata demikian. Fenomena biblikal menunjukkan, memperlihatkan bahwa di dalam Alkitab ternyata ada teks-teks yang kelihatannya, yang seolah-olah menyatakan, mengindikasikan bahwa keselamatan kekal itu bisa hilang dari diri orang-orang Kristen yang sejati. Jadi ada teks-teks Alkitab yang seakan-akan begitu, ya, sepertinya begitu kelihatannya agak tidak begitu jelas, samar, tapi menyatakan seakan-akan bahwa keselamatan itu bisa hilang pada diri orang-orang Kristen yang sejati. Ada beberapa teks Alkitab, ya, tidak banyak sebetulnya, saudara-saudara. Tapi di sini, di dalam konten video kali ini, saya hanya akan menampilkan teks yang paling kuat saja, yang seringkali dijadikan landasan utama untuk menyerang ajaran bahwa keselamatan yang kekal itu tidak akan bisa hilang. Begitu kan?
yaitu terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 6, dan kedua Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Jadi dari satu kitab yang sama, surat Ibrani ada dua bagian, begitu ya. Nah, kalau kita bisa mengerti dua bagian ini, nanti bagian-bagian yang lain yang saya tidak akan bahas di dalam konten video kali ini, karena nanti akan menjadi terlalu panjang, itu akan sangat lebih mudah untuk bisa dijelaskan. Begitu ya. Oke. Saudara-saudara yang budiman, bagaimana kita menanggapi akan hal ini? Ya, tanggapan terhadap fenomena biblikal, adanya teks-teks Alkitab yang seakan-akan menyatakan bahwa orang-orang Kristen yang sejati bisa hilang keselamatan kekalnya. Ya, nah, fenomena biblikal tersebut, saudara-saudara, sebenarnya dapat dijelaskan, bahkan cenderung mudah, saudara-saudara, dijelaskan berdasarkan prinsip penafsiran Alkitab yang benar. Dan prinsip penafsiran Alkitab yang benar ada prinsip yang utama, ya. Prinsip utama ini menjadi pilar utama daripada penafsiran Alkitab. Ya, ajaran tentang penafsiran Alkitab di dalam teologi Kristen disebut sebagai hermeneutika. Nah, hermeneutika punya pilar utama, prinsip utamanya adalah memakai sebuah kalimat bahasa Latin, ya, yaitu Sacra Scriptura sui interpres. Sacra Scriptura sui interpres. Kalau di dalam bahasa Inggris artinya adalah the Holy Scripture is its own interpreter, ya. Kitab suci adalah penafsir yang paling tepat bagi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, itu prinsip yang harus dipegang. Waktu kita menafsirkan kitab suci, kita tidak boleh memberikan penafsiran berdasarkan pendapat saya yang dimasukkan ke dalam Alkitab, tetapi harus ditafsirkan berdasarkan kebenaran Alkitab yang lebih jelas tentang satu topik. Kitab suci adalah penafsir yang paling tepat bagi dirinya sendiri. Sacra Scriptura sui interpres. Nah, saudara-saudara, prinsip ini, ya, moto ini, pilar utama dari penafsiran Alkitab ini, Sacra Scriptura sui interpres, itu dikatakan oleh para reformator gereja, Martin Luther dan John Calvin, dan juga kolega-kolega para reformator yang lain. Tetapi saudara-saudara harus tahu bahwa prinsip Sacra Scriptura sui interpres ini bukan buatan para reformator. Tapi para reformator ketika mempelajari Alkitab dengan saksama, mereka menemukan bahwa prinsip ini terkandung di dalam Alkitab sendiri. Sudah ada di dalam dirinya Alkitab sendiri. Ya. Jadi bersifat resipimus, mereka hanya menerima, mengakui, bukan menciptakan prinsip ini. Tidak, saudara-saudara, seperti itu. Ingat, saudara-saudara, bagaimana cara kita menafsirkan Alkitab? Itu diberikan salah satu kaidahnya di dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Rasul Petrus mengatakan apa? Nubuat-nubuat yang tertulis di dalam kitab suci, yang dituliskan oleh para nabi, itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia sendiri. Tidak boleh. Sebab nubuat-nubuat yang dituliskan di dalam kitab suci, seluruh firman Tuhan itu yang dikatakan sebagai nubuat, itu berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan para penulis kitab suci, Roh Kudus yang menguasai para penulis kitab suci untuk menuliskan firman Tuhan yang diwahyukan kepada mereka dan diinspirasikan kepada mereka. Maka untuk menafsirkannya harus mengikuti kaidah daripada firman Tuhan sendiri, kaidah yang berasal dari Roh Kudus. Kaidahnya adalah apa? Diringkaskan menjadi Sacra Scriptura sui interpres. Saudara-saudara yang budiman, memang prinsip Sacra Scriptura sui interpres itu menjadi pilar utama dan prinsip utama di dalam menafsirkan Alkitab, ya, teks-teks yang ada di dalam Alkitab. Tetapi di dalamnya terkandung beberapa prinsip yang lain. Jadi prinsip utama tersebut di dalamnya meliputi, mencakup prinsip-prinsip yang kemudian menjadi penjabarannya, menjadi penguraiannya, yaitu paling sedikit ada 3 prinsip yang lain yang terkandung di dalam prinsip Sacra Scriptura sui interpres, ya, yaitu prinsip analogia fidei, analogia scriptura, dan konteks dari teks-teks yang berada di dalam Alkitab. Itu yang tidak boleh kita abaikan di dalam menafsirkan Alkitab. Apa maksudnya? Saya akan jelaskan sepintas saja, ya, supaya saudara-saudara paling sedikit sebagai orang-orang Kristen ya sedikit tahu dan ngerti sedikit bagaimana cara menafsirkan Alkitab yang benar, ya. Analogia fidei, maksudnya apa? Analogia fidei artinya adalah harus penafsiran kita itu diperbandingkan dengan ajaran iman dari seluruh Alkitab. Misalnya ketika kita berbicara tentang ajaran tentang keselamatan yang kekal yang diajarkan di dalam seluruh Alkitab, bahwa keselamatan yang kekal itu bukan berdasarkan perbuatan baik kita.
tetapi berdasarkan kepada anugerah dari Allah. Itu prinsip ajaran imannya dipegang. Waktu kita melihat sebuah teks seakan-akan mengatakan, keselamatan itu berdasar perbuatan kita, maka kita harus menafsirkannya ketika memberikan penafsiran kepada teks yang tidak begitu jelas, yang bisa menimbulkan salah tafsir, maka teks itu harus dijelaskan, tidak boleh bertabrakan, tidak boleh bertentangan dengan ajaran iman yang disebut analogia fidei itu, saudara-saudara. Kemudian juga yang disebut sebagai prinsip lain adalah analogia skriptura. Maksudnya apa? Sebuah teks di dalam Alkitab, ya, yang berbicara tentang topik tertentu, tentang ajaran tertentu yang kelihatannya agak samar, sulit dipahami, itu harus dijelaskan dengan memakai teks yang lain yang lebih jelas, lebih gamblang tentang topik tertentu itu. Misalnya, kan kalau kita melihat tadi teks Alkitab yang terdapat di dalam Ibrani pasal 6, seakan-akan menyiratkan bahwa keselamatan kekal pada diri seorang Kristen itu bisa hilang. Maka teks ini tidak boleh ditafsirkan sendirian, tapi harus memakai teks Alkitab yang lain. Misalnya ajaran dari Tuhan Yesus, yang menjadi prinsip utama adalah ajaran penjelasan yang langsung dari Tuhan Yesus sendiri tentang keselamatan kekal. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30, ya, bahwa domba-dombaku dikatakan aku sudah memberikan kepada mereka hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa. Mereka pasti tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya. Itu dipegang dulu, saudara-saudara. Maka prinsip ini dipakai untuk menjelaskan prinsip yang kurang jelas, begitu. Analogia skriptura. Dan konteks dari teks-teks tersebut tidak boleh diabaikan. Apa itu konteks? Nah, kata kon itu berasal dari kata bahasa Latin, artinya together. Sebuah teks itu tidak boleh dilepaskan dari konteks sastranya. Konteks sastra itu adalah ayat-ayat atau pasal-pasal sebelum teks itu, ataupun ayat-ayat dan pasal-pasal sesudah teks itu. Karena apa? Sebuah teks punya arti di dalam konteks. Kontekslah yang paling tepat memberikan arti kepada sebuah teks. Ketika sebuah teks dicabut dari konteksnya, bisa punya pengertian yang berbeda, bisa punya pengertian yang bahkan menyimpang dari konteksnya. Nah, saudara-saudara, kalau bicara konteks dari sebuah teks di dalam Alkitab, nah kalau pada waktu kita mempelajari metode penafsiran Alkitab itu banyak. Ada konteks sastranya yang tadi saya jelaskan, ada konteks kitab, ada konteks budaya, ada konteks geografis, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah, itu tidak boleh diabaikan di dalam menafsirkan, ya. Saudara-saudara budiman, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memberikan penjelasan melalui metode penafsiran Alkitab yang benar terhadap teks Alkitab yang ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-6 dan Ibrani pasal yang ke-10 terhadap fenomena biblikal yang seakan-akan menyatakan keselamatan yang kekal itu bisa hilang dari diri orang-orang Kristen. Kita lihat dulu teksnya, ya. Kita akan melihat Ibrani pasal yang ke-6, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, dan tidak boleh diabaikan konteksnya yang terdekat ayat yang ke-9. Ya, saya cantumkan di sini, saya tampilkan di sini di dalam dua versi LAI dan versi NIV, versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Ya, coba kita melihat dulu. Nah, terjemahan bahasa Indonesia memang agak kurang jelas dan seringkali menimbulkan salah penafsiran. Ya, kita lihat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia di dunia akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum, saudara-saudara. Nah, teks Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, khususnya di dalam versi bahasa Indonesia ini, yang sering kali dipakai oleh orang-orang Kristen, khususnya di Indonesia, untuk menyerang ajaran bahwa keselamatan yang kekal itu tidak bisa hilang. Ya, nah kita lihat beberapa kesalahannya. Ya, yang pertama, koreksi dulu redaksinya, ya. Ayat 4 dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Itu kata hatinya di dalam bahasa Yunani itu tidak ada. Sebab mereka yang pernah diterangi, titik. Kalau pernah diterangi hatinya sudah diterangi oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, itu bicara kelahiran baru. Mereka akan pasti dilahirkan kembali, pasti bertobat.
pikiran dan hatinya. Nggak ada, saudara-saudara, di situ. Kata hati nggak ada, diterangi. Nah, ini menunjuk kepada apa? Karunia surgawi, khususnya firman Tuhan yang baik. Nah, firman Tuhan di dalam Alkitab dikatakan itu adalah terang dari Tuhan. Terang yang bisa memberikan terang yang akan memimpin manusia yang hidup di dalam kegelapan. Terang bagi jalan hidup manusia. Tapi bisa saja orang yang mendengarkan terang firman Tuhan, sudah diterangi oleh firman Tuhan, pikiran dan hatinya tertutup, pikiran dan hatinya masih gelap. Maka terang itu tidak bisa bersinar di dalam hatinya, saudara-saudara, tidak bisa mengubah hatinya, bisa terjadi seperti itu. Lalu ayat yang ke-6 di situ. Ya, kemudian dikatakan namun yang murtad lagi, kata murtad itu kurang tepat, saudara-saudara. Di dalam bahasa Yunani biasanya kata yang diterjemahkan murtad itu memakai kata apostasia, ya. Tetapi di situ yang muncul bukan kata apostasia. Yang muncul adalah kata parapito. Ya, parapito artinya apa? Fall away, atau turn away, atau turn back. Ya, turn back. Jadi menggambarkan seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju satu tempat, satu lokasi yang baik, sudah melihat kebaikan itu dari jauh, tapi belum sempat masuk ke dalam tempat itu, berbagian di dalam tempat itu, ketika sudah mendekat, lalu berbalik, berpaling, meninggalkan tempat itu. Begitu, seperti itu. Tidak jadi masuk, tidak jadi datang ke situ, tapi sudah dengar yang baik-baik itu. Bisa terjadi seperti itu, saudara-saudara. Ya, oke. Kita lihat ayat yang ke-9. Sekalipun dikatakan oleh penulis surat Ibrani, ya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Nah, atau yang lebih tepat, yang menyertai keselamatan yang kekal. Jadi penulis surat Ibrani sebetulnya sedang berandai-andai, memberikan peringatan kalau ada orang yang pernah mengaku Kristen begini, tapi kemudian meninggalkan kekristenan, meninggalkan Tuhan, nggak mungkin lagi dipengaruhi. Tapi kemudian dia berkata kepada orang yang ditulisi suratnya, ya, yang disampaikan firman Tuhan kepada mereka, penulis surat Ibrani berkata apa? Tapi kami yakin kamu nggak seperti itu. Kenapa? Kamu punya sesuatu yang lebih baik, yang menyertai keselamatanmu. Jadi sebetulnya ini satu pengandaian yang tidak pernah terjadi. Kemudian saudara-saudara, kita akan coba melihat versi NIV-nya, ya. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and who have fallen away, to be brought back to repentance, to their loss. They are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Ya, jadi dikatakan bahwa adalah tidak mungkin bagi mereka yang satu kali pernah diterangi, ya, tidak ada kata hati, bukan hati yang diterangi, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah berbagian di dalam pekerjaan Roh Kudus, ini seperti Yudas Iskariot, ya, berbagian dalam pekerjaan Roh Kudus, yang pernah mengecap kebaikan dari firman Tuhan dan kuasa-kuasa dari dunia yang akan datang. Yudas Iskariot juga pernah mendapatkan kuasa untuk mengusir setan, saudara-saudara, mengusir roh-roh jahat, bisa begitu, bisa, tapi tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Nah, ini berasal dari Tuhan, dikasih kuasa itu, ya, mengecap kuasa itu. Tetapi yang kemudian berbalik lagi, meninggalkan, maka mereka tidak mungkin dibawa kembali kepada pertobatan, sebab mereka, kehilangan mereka, ya, pengunduran diri mereka, telah menyalibkan kembali anak Allah satu kali, dan membuat dia menjadi hinaan di depan publik, begitu, ya. Saudara-saudara budiman, kalau begitu bagaimana kita harus mengerti Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, dan termasuk di dalamnya ayat yang ke-9, ya. Saudara-saudara yang budiman, ternyata di dalam menafsirkan Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 ada 3 macam penafsiran, ya. Ada 3 macam penafsiran yang pernah diberikan. Yang pertama adalah yang berasal dari orang-orang yang menafsirkan dan kemudian menentang ajaran bahwa keselamatan yang kekal itu tidak bisa hilang dari diri orang-orang Kristen. Mereka mengatakan keberatan dengan itu, kemudian menafsirkan teks tersebut, ya. Mereka mengatakan teks tersebut menjelaskan bahwa memang adanya orang-orang Kristen yang sejati yang meninggalkan kepercayaan Kristen sehingga kemudian mereka kehilangan keselamatan yang kekal. Menurut mereka begitu, ya. Teks itu jelas mengatakan bahwa memang orang-orang Kristen yang sejati bisa murtad dan kehilangan keselamatan, begitu, ya. Tetapi saudara-saudara, kan seperti yang tadi saya katakan,
Kalau kita menafsirkan secara demikian, maka tafsiran itu akan bertabrakan, menentang ajaran yang disebut analogia fidei dan juga analogia scriptura, termasuk juga ajaran konteksnya. Sebab di dalam konteksnya jelas dikatakan, penulis surat Ibrani sendiri mengatakan kepada orang yang diberikan peringatan itu, orang-orang itu tidak pernah bisa murtad. Kenapa? Mereka punya keselamatan yang kekal. Jadi itu hanya sebuah peringatan yang bersifat pengandaian, begitu. Jadi dari konteksnya sudah salah, lalu bertabrakan dengan analogia fidei, ajaran yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan juga analogia scriptura, begitu ya. Yang kedua adalah menyatakan bahwa teks tersebut menjelaskan adanya orang-orang yang pernah cuma mengecap saja, tidak menerima sepenuhnya, mengecap karunia-karunia surgawi yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari dunia yang akan datang, mengecap karunia surgawi yang ada di dalam komunitas orang Kristen, di dalam perkumpulan orang Kristen, yang disebut jemaat Tuhan, yang disebut sebagai gereja Tuhan. Tapi mereka walaupun pernah berbagian di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas orang Kristen, mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, seperti Yudas Iskariot. Kali lagi saudara-saudara. Kemudian setelah mereka cuma mengecap, bergembira sementara, lalu satu kali mereka berpaling meninggalkan semua karunia surgawi itu, dan akhirnya mendapatkan kebinasaan yang kekal, tidak diselamatkan. Jadi orang-orang yang seperti itu sebetulnya yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani, mereka itu cuma mengecap saja. Mengecap firman Tuhan, mengecap karunia-karunia rohani, mengecap kuasa dari Tuhan, cuma mengecap, tidak pernah sungguh-sungguh mengalami. Ya, mengecap kebaikan firman Tuhan, bergembira seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak pernah meresap masuk ke dalam hati mereka, kemudian tertanam di dalam hati mereka, berakar, hanya sampai di dalam kecapan mereka saja. Mengecap, oh indah, karunia firman Tuhan indah, firman Tuhan itu menerangi mereka, tapi terangnya tidak pernah masuk ke dalam hati. Maka mereka itu tidak pernah bertobat sungguh-sungguh. Jadi ini tafsiran yang kedua yang saya kira lebih tepat ya. Oke, memang kalau memakai penafsiran versi LAI yang tadi ada kata hati ditambahkan di situ, lalu kata para pipto dipakai diterjemahkan murtad, ya seakan-akan penafsiran model yang pertama itu benar, tapi keliru, saudara-saudara. Ya. Yang ketiga adalah teks tersebut sebetulnya merupakan seperti yang saya sudah jelaskan, merupakan sebuah peringatan yang bersifat hypothetical. Apa itu hypothetical? Yakni suatu pengandaian yang tidak pernah terjadi. Memberikan satu peringatan bersifat berandai-andai, tetapi pengandaian itu sekalipun begitu kuat, secara faktual tidak pernah akan terjadi. Dan pengandaian yang bersifat hypothetical ini diulangi lagi nanti di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, saudara-saudara, penulis surat Ibrani memakai gaya bahasa hypothetical. Cara itu sudah biasa pada masa penulis Alkitab menuliskan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Ya, banyak sekali teks-teks di dalam Perjanjian Baru memakai gaya bahasa figure of speech disebutnya, hypothetical. Contoh Tuhan Yesus sendiri, ya, banyak sekali memakai gaya bahasa hypothetical, pengandaian yang sebetulnya tidak pernah terjadi, hanya untuk menekankan satu kebenaran, tapi memakai gaya bahasa yang seakan-akan berlebih-lebihan, begitu. Misalnya contoh, ya, di dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, supaya mereka punya kepercayaan yang sungguh-sungguh, punya iman yang sungguh-sungguh. Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi adalah sebuah biji tanaman yang hampir dikatakan paling terkecil di Palestina pada waktu itu. Ya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu bisa berkata kepada sebuah gunung, berpindah gunung ini, lalu kemudian tercebur masuk ke dalam laut. Ya, seperti itu. Ya. Nah, secara fakta pernah terjadi? Tidak. Ya, ada orang yang kemudian berkata, pernah Pak, ada sebuah gunung karena iman seorang bergeser. Bukan bergeser, saudara. Kalau bergeser, gempa bumi juga bisa menggeser beberapa meter lokasi sebuah tempat. Bisa, saudara-saudara.
Tapi yang dikatakan Tuhan Yesus adalah apa? Gunung itu tercabut dari tempatnya, kemudian melayang menjadi flying mount, begitu kan? Tercebur ke dalam laut. Pernah gak terjadi seperti itu di dalam sejarah? Tidak pernah terjadi dan Tuhan tidak akan izinkan terjadi. Kalau diizinkan terjadi, bayangkan saudara-saudara, di dalam dunia ini banyak sekali orang-orang yang beriman. Imannya bukan hanya sebesar biji sesawi, mungkin besar sekali imannya. Kalau kamu mau pindah-pindahkan gunung dengan iman, bagaimana dengan geografi bumi? Bisa berubah-ubah setiap beberapa waktu, saudara-saudara, karena ada orang yang mau pindah-pindahkan gunung. Kan itu tidak terjadi sungguhan, tetapi itu hanya menekankan betapa iman itu punya kekuatan yang sangat besar. Itu. Nah, sama seperti itu pula, saudara-saudara. Gaya bahasa yang dipakai di dalam Ibrani pasal yang ke-6 itu gaya bahasa hypothetical. Pengandaian yang tidak pernah terjadi. Yuk kita lihat lagi, saudara-saudara. Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27. Ya. Saya tampilkan di sini dari versi LAI dan NIV. Dikatakan demikian. Sebab jika, kalau ada kata jika kan pengandaian ya, sebab jika kita orang-orang Kristen sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban atau kurban lebih tepat untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Begitu ya. Nah, dari Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27, orang-orang yang menentang ajaran bahwa kebenaran yang kekal itu tidak bisa hilang, mengatakan tuh bisa hilang. Kalau orang Kristen sengaja berbuat dosa, kehilangan keselamatan. Kenapa? Akhirnya binasa. Begitu. Kita lihat saudara-saudara komparasi dengan versi NIV ya. Ayat 26 dan ayat 27. If itu pengandaian kan? If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. Ya, jika kita dengan sengaja keep on sinning, terus-menerus berbuat dosa, berkanjang di dalam dosa, terus-menerus berbuat dosa setelah kita menerima pengetahuan akan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk dosa-dosa itu yang Tuhan berikan. Begitu. Saudara-saudara, ini peringatan, tapi bersifat pengandaian. Mungkin tidak, secara doktrinal mungkin enggak. Kalau saudara-saudara menonton dan mendengarkan video yang pertama, di dalam 1 Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 6 dan ayat yang ke-9 dikatakan apa? Orang-orang Kristen yang sejati bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak akan pernah keep on sinning. Tidak akan pernah continuous to sin. Nggak pernah. Itu. Kenapa? Sebab dia sudah dilahirkan kembali dan benih ilahi sudah ada di dalam dirinya. Jadi, kalau dikatakan jika kita sengaja, orang-orang Kristen sengaja berbuat dosa terus-menerus, itu kan pengandaian yang tidak mungkin terjadi, saudara-saudara. Ya kan? Nah, ini penulis surat Ibrani sedang membuat satu peringatan memakai pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Mana ada orang Kristen yang keep on sinning, saudara-saudara? Tidak mungkin itu. Ya kan? Dan itu ditegaskan di dalam ayat yang ke-39. Setelah dia memberikan peringatan panjang lebar sampai dengan ayat 38, ujung-ujungnya dia berkata apa? Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita bukan orang yang demikian, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup, ya. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Tapi kita itu bukanlah milik atau termasuk ke dalam orang-orang yang meninggalkan iman dan yang dihancurkan oleh Tuhan, tetapi kita termasuk ke dalam orang-orang yang punya iman dan diselamatkan. Saudara-saudara, ini kan memakai gaya bahasa hypothetical yang tidak mungkin terjadi. Kalau saya mengatakannya gaya bahasa very strong hypothetical, sangat kuat, tapi tidak mungkin terjadi, untuk memperingatkan orang-orang Kristen. Ya, jadi sebetulnya saudara-saudara, untuk fenomena biblikal pun, jika kita memakai ayat-ayat teks-teks Alkitab yang seakan-akan kelihatannya menyairatkan, menyatakan orang-orang Kristen yang sejati bisa kehilangan keselamatan yang kekal, ternyata bisa dijelaskan
dengan prinsip penafsiran Alkitab Sacra Scriptura sui interpres, yang di dalamnya termasuk apa? Analogia fidei, analogia scriptura, dan konteksnya. Begitu, ya. Jelas saudara-saudara, biarlah apa yang sudah saya sajikan di dalam 2 kali konten video ini bisa meneguhkan iman saudara-saudara, bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, bahwa pegang kebenaran, keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada orang-orang yang menjadi orang-orang Kristen yang sejati, tidak akan pernah bisa hilang dari diri orang-orang Kristen yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.